Marcel, dimanapun berada ya, surat terbuka nih untuk Marcel nih dan timnya. Kalau mau butuh pendamping atau bodyguard, terserah. Marcel mau butuh 2 orang berbadan binaraga, mau butuh 5 orang berbadan binaraga, dan ini siap tempur semua. Yo Laiku, kembali lagi bersama saya dengan Lauren Hutagalung TV. Laiku, ini beberapa hari terakhir ini ada yang lagi viral kan. Dan di kolom komentar di komunitas yang saya lempar itu ada yang komen, "Bang, angkat dong tema ini." Yaitu tentang si Marcel melawan si Gus Samsudin gitu. Menarik juga sih ini saya angkat karena saya lihat ada beberapa indikator yang hampir sama karakternya dengan karakter konten saya, karakter pribadi saya, yaitu si Marcel ini saya lihat punya keberanian, punya mental, ya kan? Dan dia saya lihat prinsipnya boleh sih diterima ya, boleh diterima. Dia bilang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadinya jujur itu dunia-dunia perkontenan yang mistis-mistis kayak ilmu-ilmu pelet segala macam itu tadinya hampir saya percaya, hampir. Tapi setelah diangkat sama si Marcel ini, pembuktian, ternyata dibongkar sama si Marcel dan ketahuan, Wah, saya juga kaget gitu. Wah, nggak benar nih, ini nggak bisa dibiarkan nih. Jadi masuk ke ranah pembodohan ceritanya. Masuk ke ranah penipuan, ya kan? Ngaku konten dia itu, ya kan? Dalam pengobatan real, bawa agama, ternyata setelah dibongkar sama si Marcel dengan dunia sains yang dia ketahui, si Marcel ketahui ini, ternyata itu adalah gak jauh dari sebuah trik. Makanya ini menarik, makanya saya angkat. Jadi ada hubungannya di konten saya itu tentang konten yang real. Hiburan boleh hiburan, entertain boleh entertain, tapi kalau lu bilang itu real tapi ternyata membohongi, wah itu menurut saya enggak deh. Iya, beneran enggak deh. Nah, kembali lagi ke si Marcel. Yang saya bilang tadi hampir sama dengan karakter konten-konten saya. Keberanian, mental. Karena saya kan juga turun ke lapangan. Resikonya tinggi. Nah, si Marcel ini juga resikonya tinggi. Kayak mengobrak-abrik dapurnya orang, tanda kutip gitu kan. Tapi ya itu dia, prinsipnya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya saya jadi cerdas. Saya juga jadi cerdas. Makanya ini menarik saya angkat. Oke, yang terbaru dia cekcok ya dengan Gus Samsudin. Videonya udah saya tonton full. Itu saya cermatin. Wah, ini menarik nih saya bilang. Dia datang setelah undangan terbuka dari si Gus Samsudin ini datang ke padepokannya Gus Samsudin. Jauh banget loh dia datang. Nah, ini videonya kita tonton ya. Nah, kita tonton videonya yang dari kedatangan pengacaranya. Ini dia, yuk. Dari tadi kan udah. Masalahnya Nah, juga ini setelah menunggu. enak kan, jatuhnya kerumunan. Ya. Awas boy. Ada orang mau lewat. Setelah menunggu, kan disuruh tunggu sama security-nya kan. Ternyata keluar dari mobil tinggi nih, orangnya tinggi. Ternyata pengacara. Marcel. Anda ngerepotin aku aja mendadak. Kenapa ngerepotin? Kabar lah. Saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah nggak apa. begini. Ya biar ada kerjaan lo, Pak. Loh, emang gimana kamu bilang penghinaan itu namanya? Ya, enggak, biar Emang aku nggak punya ketemu kerjaan saya apa? lo. Biar ketemu saya lo. Kamu kan sudah bilang sama saya. Saya Apa? pikir di sini ya. Di BA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Lu janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua kan saya urusannya sama Mas Udin.
Tapi Udin ini, Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk Karena urusan ada hukum. Tantangan lo. Anda tuh Yang mana? tantangan lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya Mana pernah coba, bongkar. mana? Mana? Itu tuh. Siapa ini? Oke, jadi setelah dia datang nyampe nih ya ke padepokannya Gus Samsudin ini, wah keren loh si Marcel Pesulap Merah ini. Dia datang jauh-jauh ya kan. Kemudian dia ingin membuktikan gitu, karena dia prinsipnya kan benar nggak sih gitu, benar nggak sih gitu. Tim dia juga penasaran sama ilmu-ilmu goib yang dikatakan oleh Gus Samsudin. Jadi itu kan dunia pengobatan dikatakan Gus Samsudin. Cuman si Marcelnya ini mau pembuktian benar nggak gitu. Karena trik yang lo lakukan nggak jauh dari trik yang gue lakukan juga gitu kan. Nah di sini ternyata kan dia bilang kan dukun kan, dan ternyata punya pengacara. Wah hebat, dukun punya pengacara dan dia kan bisa santet ya. Takut sih saya sebenarnya sama si Marcel ini. Nanti jangan-jangan disantet. Tapi dia berani gitu. Itu yang saya bilang tadi. Punya karakter nih. Karakter keberanian, mental. Jarang orang punya seperti itu. Gitu. Hebat. Ternyata dukun punya pengacara ya. Oke lanjut ya. Lanjut. Kalau udah. misalnya memang dari sini nggak boleh ya, kami pulang. Catat ya, dicatat. Nah ternyata nggak bisa kan. Saya Priarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Sejati. Mereka Michelle, saya nggak tahu Marcel. Marcel namanya asli siapa, nggak tahu alamatnya mana, nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, ya. Iya. Katanya dia penasaran. Iya dong. Nggak apa-apa dong. Karena di Penasaran. video itu sudah menjelek-jelekan, Emang penasaran. ada Iya. niat buruk, ya, Iya. maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke Sel, jadinya Udah, itu aja, sudah. Oke. Oke, jadi Kita kan kondisi ini. Oke. Tidak saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, Iya. nama lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Hanya Iya. penasaran. Oke, jadi gitu aja Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Ya, Seperti itu. terima kasih kalau gitu artinya kita dapat jawabannya. Iya. dan kita tidak Oke. bolehkan. Berarti nggak Tidak boleh diizinkan. untuk pembuktian. Artinya, Loh. geser sini Pak. Jadi nggak boleh pembuktian Jangan, karena jangan. pengacaranya Pinter. punya Apa dong? Loh, Apa dong? Ini teman hak kamu kan bilang untuk apa? melarang. Ya, Teman kita kamu bilang penasaran. Iya, Saya memang. bilang tidak bisa. Ya Kenapa? memang. Ya, Ya berarti bisa. tidak Wah, bisa. pengacaranya marah-marah nih. Ya udah. Pinter. Kamu mau apa? Apa? Sebentar. Kamu mau apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh bukan. Teman kamu ini bilang Iya, kan penasaran. penasaran. Kalau hanya penasaran tidak boleh karena Kenapa? Kenapa? Karena Kenapa? video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Ya Gimana? enggak nantang saya Loh, kan gimana? mengedukasi, Gimana? mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua Apa? penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Udah, Ya makanya kalau fitnah kita Oke, buktiin. maaf, berikan waktu saya untuk Kita bicara buktiin di kepada sini ya. Mereka ya. masih Ya, cekcok, biarin, Pak. biarin. Iya. Ini menarik agenda banget kita sih. kesini ingin melakukan pembuktian, boleh atau tidak itu aja. Loh, Iya. bukan masalah. Ini mulah malih. Ini kita penasaran katanya. kan bagian dari Kalau penasaran. penasaran tidak boleh. Saya yang tidak Nah ngizinin. ini Kita yang fokuskan pakai topi Bukan- timnya si bukan Marcel Gus juga ya. Samsudin yang Jadi tidak kurang lebih di mengizinin. sini Saya ada yang 4 tidak timnya si mengizinkan. Marcel Tadi ya. sudah direkam toh. Loh, artinya Kameramen. Nah. Oke. Itu. Jadi intinya si Marcel ini akhirnya pulang lah gitu ya. Udah mau pesan mobil online, pulang dan ternyata nggak dikasih lah izin. Jadi mereka kurang lebih, oh ya udah cukup tahu aja gitu. Tapi dia punya bukti di video kan. Jadi mereka kayak vlog gitulah. Nah, setelah cekcok dengan pengacara, Marcel masih tenang nih saya lihat ya. Jadi saya kebayang kayak saya turun ke lapangan gitu loh, Laiku. Berkunjung, malah ke tempat orang gitu kan. Itu harus punya keberanian gitu. Walaupun di awal-awal itu kita deg-degan, saya deg-degan, tim juga deg-degan gitu. Tapi punya keberanian, punya mental, itu yang susah. Kadang-kadang nggak semua orang punya mental dan keberanian kan. Gitu. Si Marcel ini, wah ini masuk ke karakter saya nih. Kalau saya ajak konten barber nih, cocok nih si Marcel sebenarnya nih. Jadi saya bilang nih, si Marcel ini barber nih orangnya nih. Oke, kita lanjut ya. Buktiin aja Pak siapa yang fitnah. Loh, Saya yang fitnah kalau atau itu? demikian kan namanya fitnah. Oh, udah Fitnah mana? jam gini-gini. Loh, emang Ini mereka bener 14 jam masih loh. cekcok nih, Ya 14 udah. jam. Udah Pak. Diam. Nah, oke. Nah, di situ Marcel bilang, saya datang dari Jakarta jauh-jauh, 14 jam naik kereta api gitu kan. Mau minta pembuktian gitu. Terus pengacaranya menghadang, menghalangi dan saya punya hak di sini. Kurang lebih seperti itulah.
Wah, dukun punya pengacara, coy. Wah, hebat, hebat. Oke, lanjut ya, lanjut. Ya belum kan, nggak ada perinformasi. Nah, ini Maksudnya? kepala desa nih, kepala desa. Dan ternyata di situ sudah keluar si Gus Samsudinnya. Gimana? Ini maksud Sudah keluar dari kedatangannya. padepokannya, Ada identitasnya? mau menghampiri Ada. si Marcel. Belum enggak. Ini Anda masuk tempat orang. Kepala katanya desanya kan, siapapun yang mau datang. mau Sini alamatnya mana? Apa? minta KTP Sini kan. pemangku kebijakannya siapa? Iya bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Nah, oke. Agak tergelitik juga sih. Saya nontonnya agak tergelitik juga karena ketika kita masuk ke daerah lain nggak semua harus minta KTP sih. Apa peraturannya di Blitar khususnya di sekitar Padepokan itu kalau orang asing atau orang luar kota harus nunjukin KTP gitu. Wah, saya jadi saya jadi teringat kalau saya konten ke luar kota kemana-mana gitu ya, ke Tangerang, ke Cirebon, mana ya kemarin ya, di Jogja gitu ya. Wah, lucu juga sih kalau buat konten saya ujuk-ujuk datang RT atau kepala desa minta KTP. Lucu juga sih. Dan posisinya di sini si Marcel kan mau pulang gitu. Dia udahlah gitu, udah pasrah lah, udah ya udah, nggak ada pembuktian, ya udah pulang gitu. Dia mau pulang gitu, tapi si kepala desanya mau minta terus KTP-nya. Padahal dia mau pulang. Itu maksudnya si Marcel, makanya dia bersikukuh nggak mau kasih gitu. Kita lanjut ya. Sebentar dulu, KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh Nah, atau enggak ini nanti nih. dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Nah, ini tiba-tiba brek. Mas, untuk Datang orang yang nggak dikenal, datang orang yang fisik dikenal. proses ya. Oke, Sekali udah lagi ada ya. sentuhan fisik. Kita ulang sekali lagi. Tanya baik-baik. Nih, Ya kan? Iya. detik datang orang nggak dikenal. Cep. Wah, si Marcel mau dihantam. Mas, untuk Masih dorongan aja tuh. sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Itu udah ada sentuhan fisik. Nah, dan ini real. Kalau konten saya kan ibaratnya saya ngeprank nih, saya ngerjain orang. Kalau saya pun separah-parahnya dipukul atau ditabok, ya gimana? Saya yang ngerjain, saya yang ngeprank. Nah, ini kan benar-benar datang baik-baik, berkunjung dan hampir nyaris kena hantam. Itu masih dorongan. Marcel, ini surat terbuka untuk Marcel. Siapapun yang nonton kalian, yang kenal Marcel atau ada link ke Marcel, jadi tim kita itu udah menghubungi sebenarnya sama si Marcel ya, tapi nggak dibalas sama adminnya. Dan selang beberapa hari itu ada balasan sebenarnya dari adminnya bilang Marcel akan melayani kalau yang berhubungan dengan endorsement, ya, kemudian kerjasama, kemudian pokoknya ada nanti saya buat nih, ya, itu balasan adminnya, kurang lebih seperti itu. Nah, Marcel dimanapun berada, ya, surat terbuka nih untuk Marcel nih dan timnya. Kalau mau butuh pendamping atau bodyguard, terserah. Marcel mau butuh 2 orang berbadan binaraga, mau butuh 5 orang berbadan binaraga, dan ini siap tempur semua. Karena kembali lagi ke karakter tadi, karakter pemberani, mental. Karena kan Marcel buat konten pembuktian kan, artinya berkunjung ke tempat si A, si B, si C gitu. Nah, saya sarankan kepada Marcel, boleh deh hubungin kita. Terserah Marcel, mau 2 orang kita siap, mau 3 orang juga kita siap, mau 5 orang siap juga, banyak pasukan saya gitu. Nggak usah dibayar, ya syukur-syukur bisa collab kan gitu. Nah, kalau Marcel mau butuh bodyguard nih ya, bisa nih untuk menghindari kasus seperti ini. Minimal kita berdiri di samping Marcel kan, orang pasti akan segan dah. Yakin saya, orang akan segan. Minimal kita pakai singlet, ya, nunjukin otot, ya, orang akan segan. Ya, segan untuk melakukan kekerasan lah. Beda cerita kalau pakai senjata api ya, beda cerita.
gitu, beda cerita. Tapi kita tim petarung semua. Boleh mendampingin Marcel kapan aja, di mana aja boleh, ya. Hubungin aja kita, Marcel. Lauren Hutagalung TV punya pasukan banyak. Ada 3 orang, ada 5 orang, boleh, ya. Gak usah mikirin biaya untuk pendampingan, gak usah. Karena saya sepakat nih sama Marcel nih, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali lagi tadi yang saya bilang, wah, ini saya tercerdaskan nih gitu. Saya mendukung gitu. Saya mendukung. Karena ada di kolom komentar dari subscriber saya, dia ternyata memakai jasanya si Gus Samsudin. Dia yang bilang ya, nanti saya buat nih, ada komentarnya. Habis 15 juta tapi nggak sembuh-sembuh. Wah. Baca aja sendiri. Jadi ya itu dia, kembali lagi ke pembodohan, ke penipuan dengan embel-embel pengobatan yang dibalut dengan agama. Tapi saya nggak terlalu dalam masuk ke ranah agama ya, agak sensitif soalnya. Yang saya masuk ke ranah yaitu tentang karakter keberanian itu, mental, kemudian tentang konten real gitu. Karena saya masih idealis dengan konten real, masih idealis. Nggak tahu nanti ke depan gimana. Tapi harapan saya biar dikenang ya, maunya saya biar dikenang konten saya ini, konten real no settingan. Ya belum mau settingan sih, belum mau. Memang banyak beberapa penonton juga bodo amat settingan, bodo amat real. Yang penting aku terhibur, aku ketawa. Ya memang itu, dunia entertain memang itu ya. Saya nggak mau memojokkan konten-konten yang settingan, nggak mau memojokkan. Cuman saya fokus di viralnya antara si Marcel dengan si Gus Samsudin tentang dunia perdukunan. Itu saya fokusnya di situ, dan fokusnya di tentang karakter pemberani dan mental. Itu sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, enggak. Nah, Enggak. Hah? Jakarta. Bukti-bukti datang ke rumahnya orang. Jakarta loh. Iya. oke. Waktu saya enggak lama. Nah, di sini dia udah ketemu ngobrol dengan Gus Samsudin, ngobrol 4 mata ya. Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Carikan pasien yang disantet. Marcel mau minta pembuktian ilmu santet lu gimana, kurang lebih seperti itulah. Cok, Ya. lu kan pernah diruqyah pas ada hewannya ya? Tapi tim mereka udah trauma. Tim mereka udah trauma karena ada kekerasan tadi ya. Yang penting kita ngomong baik-baik. Saya ngikut ini. Iya. Oke, itu ya. Nanti full selanjutnya nonton kronologi di channelnya Marcel Pesulap Merah ya. Jadi ada kronologi ke Padepokan Gus Samsudin gitu. Ya menarik sekali sih. Nah ini menurut saya harus diberantas sih. Terlepas ini benar apa tidak ya, masih pro kontra lah. Ada yang kontra bilang, wah ini benar nih gitu. Pendukungnya Gus Samsudin tentunya. Yaitu kita punya pendapat masing-masing lah. Tapi saya lebih pro ke Marcel Pesulap Merah. Jadi saya tercerdaskan juga. Wah ternyata, oh begitu ya. Wah berarti ilmu-ilmu santet itu hanya trik doang ya. Oh pengobatan ilmu segala macam yang dibilang wah kamu disantet segala macam, dan dia bisa mengeluarkan paku segala macam dari air kelapa gitu ya, kelapanya dibelah. Wah itu trik doang ya gitu. Dan ada pembuktian triknya di YouTube, buka aja ada pembuktian trik saat dibelah kelapa itu ada di YouTube. Wah saya juga kaget gitu. Jadi saya di sini tercerahkan juga gitu ya. Dan pada akhirnya endingnya Padepokan Gus Samsudin ditutup. Wah ini 3 huruf yang bisa saya kasih. Wow bisa ditutup loh. Padepokannya bukan padepokan kecil, besar. Nih ada videonya ya. Ini udah tersebar kemana-mana nih. Di Instagram, di Facebook, di TikTok. Tuh. Dengan mempertimbangkan segala hal,
salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan mari kita tabayun Padepokan Musi Padepokan Pak Lurah Musi warga Dela Desa ini untuk Padepokan kita nyatakan ditutup. Sebentar. Cadangan manut Pak Lurah Lurah. Lek manut kudu nyawang Pak Lurah kabeh demi sebuah kebaikan. Yuk foto-foto jogo desane nyapa kabeh kok enek kaya ngono iki. Oke. Nah, itu ya. Artinya orang-orang yang di situ itu bukan puluhan tapi ratusan orang. Artinya mereka tersadarkan gitu. Dan di captionnya yang disebar di Instagram itu saya baca ini desa wisata bukan desa pengobatan abal-abal gitu. Mereka tersadarkan. Sama halnya yang seperti saya bilang tadi, saya juga tercerdaskan dan tersadarkan. Oh, ternyata bukan ada ilmu, bukan benar ya ilmu pelet ya gitu. Bukan benar ya ilmu sihir ya, bukan ternyata nggak benar ya ya pengobatan-pengobatan yang memakai dibalut dengan agama itu ternyata semua hanya trik gitu. Dan ujung-ujungnya adalah uang. Wah. Kurang lebih seperti itu sih, Laiku. Jadi saya kembali lagi tadi di awal saya disclaimer tidak ada hubungan konten saya karena kekuatan konten saya adalah prank. Hubungannya saya bahas ini, saya angkat di sini adalah tentang karakter, keberanian si Marcel, mental si Marcel datang ke si dukun A, si dukun B gitu. Wah, hebat, keren. Dan di podcastnya Deddy Corbuzier juga kan gitu kan. Deddy Corbuzier juga sepakat ya kan, dia mendukung juga. Nah, mengenai konten real dan settingan, banyak banget konten kreator, konten horor-horor. Saya kan tiap malam itu nonton horor ya. Jadi jam 10 saya belum tidur, saya nonton konten horor gitu. Yang suka saya tonton itu bangunan-bangunan terbengkalai. Nah, saya percaya konten real yang saya tonton itu namanya Bucin TV. Kemudian ada Jokal. Itu saya percaya mereka real. Jadi nggak dibuat-buat gitu. Kelihatan naturalnya.